Selamat malam mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Inilah dia lanjutan putaran kedua Liga Indonesia 2007 dari Stadion Gajayana Malang yang berkapasitas 15.000 penonton. Dan sebentar lagi kita menyaksikan super big match antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri. Inilah dia Persema Laskar Ken Arok Malang yang akan menjamu tamunya Persib Macan Putih Kediri. Persema Malang adalah sebuah tim yang memiliki anggaran 18 miliar rupiah dengan target lolos ke Liga Super dan telah berdiri di tahun 1953 dengan julukan Laskar Ken Arok dan memiliki supporter fanatik Ngalang Mania. Sedangkan lawannya Persik Kediri yang dilatih oleh pelatih Daniel Rukito mempunyai anggaran 25 miliar rupiah, memiliki target menjadi juara 3 kali Liga Indonesia 2007 dan menjadi yang pertama mencapai rekor hat-trick Liga Indonesia 2007. Kita lihat bagaimana Sergio dan juga rekan-rekannya, dan inilah dia starting line up dari Persema asuhan pelatih Rohanda. Kita lihat full team dari Persema Malang, cuma kehilangan satu pilar yang adalah Bima Sakti karena akumulasi kartu kuning. Ini kita lihat formasi dengan Sergio Fernandez, pemain Paraguay yang masuk putaran kedua menggantikan Franco Ita. Mungkin sampai sekarang belum bisa buktikan bagaimana kualitas Sergio Fernandez juga. Dan sebentar lagi lah dia starting line up dari asuhan pelatih Daniel Rukito, yaitu Persik Macan Putih Kediri. Ada kejutan dari Daniel Rukito ketika dia memilih untuk menyimpan Budi Sudarsono, dan kita melihat bagaimana Christian Gonzalez, top scorer sementara dengan 17 gol, diduetkan di depan bukan dengan pasangan sejatinya Budi Sudarsono. Tapi saya juga melihat bahwa lini kedua dari Persik Kediri adalah salah satu lini yang terbaik yang dimiliki oleh sederet tim besar yang beredar di divisi utama Liga Indonesia ini. Alio Rinengo mencek semuanya, akankah siap untuk memulai kick-off babak pertama. Inilah dia kick-off babak pertama antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri di lanjutan putaran kedua Liga Champions Indonesia 2007 langsung dari Stadion Gajayana, Kota Malang. Satu peluang kali ini cukup kosong, satu tendangan masih dapat ditepis oleh Wahyudi. Errol Fagudes cukup baik kerjasama dengan Errol Iba, satu tendangan masih dapat diblok. Peluang tadi kita lihat Berta Yuwana yang mendapatkan peluang. Kembali satu tekanan, masih terlalu jauh. Tendangan yang masih melenceng dari luar kotak penalti. Berikan instruksi pada depannya. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Sangat keras ini. Abdi kerjasama cukup baik dengan Nurul Huda. Umpan kali ini sat hampir saja Sergio Fernandez memanfaatkan umpan dari Nurul Huda lewat kerjasama yang sangat apik yang dilakukan terhadap Abdi Gusti Benicius. Satu set piece yang impresif buat saya. Kita lihat bagaimana Nurul Huda dengan umpan yang begitu akuratis. Sergio melakukan sundulan, tetapi ada Lipede yang juga dengan cergas mengempang bola tadi. Dan kembali kita lihat bagaimana umpan dari Nurul Huda kepada Sergio Fernandez. Masih ada Peter Lipede yang menyelamatkan gawang Macan Putih dari kemasukan bola sundulan hasil Sergio Fernandez. Kembali bola dikuasai oleh Kusnul. Satu tendangan. Sayang sekali umpan kepada Gonzalez belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kita lihat mungkin timing dari Gonzalez belum siap, tapi peluang luar biasa. Dia juga dapat heading bola itu, tapi posisi gak begitu bagus. Punya lini tengah luar biasa. Tapi sampai saat ini Persema kali ini Berta Yuwana yang dituju. Peluang luar biasa. Ini heading lagi dari Christian Gonzalez. Berta tertabrakan dia tadi dan masih meringes kesakitan di lapangan. Berta Yuwana bertabrakan dia dengan penjaga gawang Wahyudi. Mulai pecah konsentrasi dari para pemain Persema. Kali ini Gonzalez yang dituju. Sundulan hampir saja dari Danilo. Peluang luar biasa di mana Christian Gonzalez lagi menang bola di kotak penalti. Peluang dari Danilo Fernandes.
Danilo satu aksinya dengan Fagundes. Kerjasama triangle yang luar biasa dari 3 pemain asing. Satu sundulan kali ini. Luar biasa triangle dari Gonzalez, Danilo dan juga Fagundes. Benicio, satu tendangan langsung. Tanpa diduga, bola diarahkan langsung ke gawang Wahyudi. Dia lihat posisi penjaga gawang agak ke tengah, dia bola langsung. Hampir gol dari Persema Malang. Nurul Huda dan juga M. Kamri. Peluang kali ini hampir saja pelan-pelan merangsek memberikan satu tekanan anak-anak Laskar Kenarok. M. Kamri tadi. Haryanto sudah lakukan. Sundul saja. Kali ini Haryanto. Kita lihat bagaimana Kusnul. Sepak pojok dari Haryanto. Sundul saja oleh Benicio. Dan bola berhasil dikuasai oleh Kusnul. Sayang tendangannya masih melenceng. Abdi kali ini cukup baik Abdi. Fala Johnson menutup Abdi. Bukan pelanggaran. Wasit Ali Rinengo. Saya pikir kalau bukan pelanggaran harusnya kena kartu kuning Abdi karena dia mau bohongin wasit lihat. Gak ada foul, dia yang gencet kaki kanan ke Fala Johnson. Fala Johnson lihat bola. Ya, sebuah aksi diving yang boleh jadi memalukan karena tidak ada pelanggaran yang berarti yang dilakukan oleh Fala Johnson di situ. Sudah memasuki tambahan waktu. Masih 0-0 Super Big Match antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri dari Stadion Gajayana Malang di malam hari ini. Kamri kali ini. Dodit. Bukan pelanggaran. Palang ke dalam bagi Kediri. Ali Rinengo. Ya, wasit Ali Rinengo telah meniup peluit yang menandakan babak pertama telah usai. Kedudukan sementara adalah 0-0 antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, inilah dia, kita kembali lagi menuju ke Stadion Gajayana Malang untuk menyaksikan babak kedua Super Big Match. Dan babak kedua telah dimulai. Kali ini tim Persema Malang berada di sebelah kanan layar kaca Anda dan Persik Kediri berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Kali para pemain dari Persema yang melakukan inisiatif tekanan terlebih dahulu. Danilo dilakukan oleh Budi. Sepak pojok yang dilakukan oleh Budi. Jatuh yang cukup keras tadi, Anis. Ya, peluang gol dari Persema Malang, tapi siapa lagi dari Christian Gonzalez. Selalu kalau di depan gawang, dia sangat utama. Siapa ini? Benicio? Benicio, Nurul Huda dan M. Kamri berada di depan bola. Dan seperti Benicio akan mengambil tendangan bebas ini. Akankah Benicio masih membentur pagar dari Macan Putih? Satu tendangan kali ini. Ya, Hasbol sepertinya diberikan wasit Ali Rinengo. Penalti buat Laskar Kenarok. Dan kali ini para pemain dari Kediri bisa berdiskusi. Ya, mereka diskusi karena mereka bilang foul dari Raul Reyes. Dia mendorong pemain belakang dari Persik Kediri. Kapten Haryanto masih terus memberikan argumennya terhadap Ali Rinengo. Begitu juga Gonzalez. Kita lihat cukup reaktif anak-anak Persik Kediri untuk keputusan penalti dari wasit Ali Rinengo. Dan posisi wasit sangat-sangat dekat dengan kejadian pada saat itu. Ini dia. Terkena bola Peter Lipede. Ya, Memang handball. ya, memang handball. Ya, memang handball. Jelas kita lihat. Posisi dari wasit juga sangat tepat lihat. Betul. Kita lihat Sergio Fernandez. Gol! Memang sangat tenang pada eksekusi penalti dengan pengalaman luar biasa.
Aksi selebrasi dari Reyes dan Sergio Fernandez. Penalti dari Sergio Fernandez merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Laskar Ken Arok di Stadion Gajayana Malang malam hari ini. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna saya pikir. Menipu pergerakan atau reaksi penyelamatan dari penjaga gawang Wahyudi. Bergerak ke kiri dan bola bersarang di pojok kanan gawang Persik Kediri ini. Tenang, dingin, dan saya melihat bahwa eksekusi penalti 99% selalu berbuah dengan gol. Ya. Ini nggak jauh dari itu, dia sangat tipu goalkeeper dari Persik Kediri. Ya. Penalti berkelas dari Sergio Fernandez merubah kedudukan di menit ke-57 ini. Dan Danilo mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning kedua, Anis. Bukan tendangan pelanggaran tadi, tendangan bebas. Sergio. Kita lihat apa yang terjadi. Dodit sepertinya harus menerima kartu kuning. Bagaimana Ali Renengo cukup tegas memanggil Dodit dan juga memberikan pengertian kepada Dodit dan juga Aris Indarto. Apa yang terjadi? Ya, ada kesengajaan Aris Indarto menanti bagaimana. Ya, kita lihat dia tunggu pemain dari Persema Malang itu benar ya. Dan Ariel Rinengo menyodorkan kartu kuning untuk dua nama itu. Sergio kali ini kembali pelanggaran. Dua pemain dari Persema Malang terkapar, Dodit dan juga Sergio. Inilah dia Fala Johnson dan Peter Lipede. Cukup keras big match ini berlangsung setelah gol penalti dari Sergio Fernandez. Kita lihat kontribusi dari Sergio Fernandez. Di semua lini dia kontrol bola, dia ini foul dari Peter, tapi sangat pintar saya pikir juga Devin dari Sergio Fernandez karena gak ada foul dari Peter. Dan menjadi bagus karena duel. Ya, ini juga agak menarik bagaimana Wahyudi penjaga gawang Persik Kediri Yang mendapatkan kartu. juga didera dengan kartu kuning. Masuk peran kedua ini. Satu tendangan hampir saja di atas gawang Anisha. Atau Gonzales. Hanya berada setengah meter di atas gawang dari Anisha. Memainkan Diawara juga pilihan yang bagus buat Rohanda. Ya, kali ini Kostolyuli. Kostolyuli, skrimnya terjadi. Wah, Hampir saja pelanggaran terjadi. Terjadi scrimmage di depan gawang Anisha. Christian Gonzalez melakukan pelanggaran tadi terhadap Reyes. Kiper dari Persema Malang karena dia keluar dengan tidak terlalu sure untuk Persema Malang. Meninggalkan gawang Anisha tadi. dan juga sebuah keberanian dari Reyes melakukan sundulan pada saat Gonzales melakukan gerakan bicycle kick tadi. Ini dia. Wahyudi. Ada Fagundes, skill yang sangat luar biasa ditujukan oleh Fagundes sejauh ini. Panjang maksudnya kepada Danilo, lebih dekat kepada Anisha. Danilo mendorong Danilo Fernandez, pemain belakang dari Persema, menabrak kiper juga. Itu kelihatan emosi banget, seharusnya bisa terkontrol lihat. Tempo masih hampir sama. Belum terjadi penurunan tempo. Budi kali ini cukup baik Budi. Sangat baik Budi kali ini. Pelanggaran hanya berapa senti saja dari kotak penalti. Aksi brilian dari Budi Sudarsono. Bagus saya lihat. Gimana menyodorkan bola melewati kolong dari Widi Susanto. Dingin sekali.
Ya ini aksi yang kita tunggu dari Budi Sudarsono, karena memang kecepatan dengan skill yang sangat bagus. Satu tendangan, hampir saja gawang dari Anisya. Sebenarnya kita udah tahu dari Ronald Fagundes sangat akurat, sangat bagus. Kita lihat sangat tipis. Nyaris terjaga akurasi dari tendangan kaki kiri Fagundes. Benicio, kembali Benicio. Kerjasama dengan Alan Paves kali ini cukup berdiri dalam posisi. Peluang Arseni Diawara. Saya manggat bola ke atas. Satu umpan tarik yang memanjakan tadi, tapi posisi Diawara juga sedikit lebih terlanjur ke depan tadi. Kali ini kembali Paves melakukan tekanan. Kawal dia oleh Kusnul Yuli. Ya, satu. Diawara kembali. Kerjasama satu tendangan masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Kerjasama dari anak-anak Laskar Kenarok. Dan dibalik semua itu saya juga melihat ada kesan kekurang percayaan diri dari Diawara. Dan posisi Diawara lumayan bagus dengan ruang tembak yang cukup terbuka. Dan juga memperkecil rekor mereka atas kekalahan dari Persik. Menjadi 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Ya. Kusnul kali ini. Bahaya! Dan masuk dari Kusnul Yuli. Oh, luar biasa, luar biasa. Itu kan kaki kiri, dia tahu kota di atas goalkeeper. Pemain asal Malang. Dan saya pikir selain soal luar biasa, juga di luar dugaan gol dari Kusnul Yuli. Karena saya melihat tidak ada niat atau tidak ada maksud dari Kusnul Yuli untuk melesakkan bola langsung ke gawang Anissa. Lewat intelligence yang sangat tinggi, bagaimana Kusnul Yuli melihat Anis maju ke depan dan diloplah bola menjadi gol bagi Macan Putih Persik Kediri. Lima menit yang paling rawan dalam pertandingan benar-benar dibuktikan oleh Kusnul Yuli lewat lobnya yang membawa kedudukan menjadi 1-1. Kita melihat posisi penjaga gawang Anissa juga sedikit terlanjur maju tadi dan koordinasi di lini belakang Persema juga tidak begitu bagus. Ya, wasit Ali Rinengo telah meniup peluitnya menandakan pertandingan telah usai. Duel antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri berakhir dengan seri 1-1. Gol penalti dari Sergio Fernandez disamakan lewat 1 gol individual yang luar biasa dari Kusnul Yuli yang membuat hasil pertandingan ini menjadi 1-1. Ini dia Sergio Fernandez sang pencetak gol lewat titik penalti dari Laskar Kenarok. Dan inilah dia statistik bagaimana penguasaan bola 50%, 50% dan tendangan ke gawang Persema lebih banyak.